mematangkan ya fase enclosed mainnet untuk menuju biar cepat-cepat open mainnet, kata kalian kan gitu tuh. Jadi ya kita juga ikut survei guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back again to your special channel King Fahd Channel. Dan untuk hari ini, hari berkah dari Jumat ini, pastinya ada konten spesial guys, yaitu yang ada di dashboard kalian masing-masing. Ada tampilan baru dan juga ada beberapa ketentuan yang harus kalian lakukan terkait survei perdagangan lokal atau bisnis lokal yang menggunakan koin Pi guys. Jadi setelah ini Fahd akan berikan tutorialnya, step-stepnya. Kalau bisa ya teman-teman ikut juga tuh, karena kan ini untuk mematangkan ya fase enclosed mainnet untuk menuju biar cepat-cepat open mainnet, kata kalian kan gitu tuh. Jadi ya kita juga ikut survei guys ya, terutama teman-teman yang sudah memanfaatkan koin Pi-nya. Tapi ingat sekali lagi teman-teman ya, untuk di Indonesia, cryptocurrency itu hanya sebagai aset guys, bukan payment. Dan nanti ketika open mainnet, ya ketika Pi Network sudah masuk di exchange, mungkin kita bisa nukar ke uang, terus kemudian kita dagangkan ya. Jadi ingat teman-teman ya, hati-hati, untuk peraturan di Indonesia itu berbeda dengan di luar negeri guys. Kalau di luar negeri itu ada beberapa negara atau banyak negara yang sudah melegalkan cryptocurrency sebagai transaksi jual beli pada umumnya. So setelah ini kita langsung aja teman-teman, langsung ke tutorial cara mengisi survei perdagangan lokal atau bisnis lokal Pi Network. Oke, let's go and let's check it out. Oke guys, kita sudah berada di tampilan utama dari dashboard Pi Apps kita. Dan di sini kalian juga sudah tahu ya, ada tampilan baru Pi Local Commerce Survey. Di sini survei terkait perdagangan atau bisnis lokal Pi Network atau yang menggunakan Pi Coin kita guys. Di fase enclosed mainnet ini atau pematangan komunitas dan utilitas guys. Kemudian di bawahnya itu ada pertanyaan ya kepada kita semua ya pastinya ya, bagaimana teman-teman itu menggunakan Pi di bisnis atau perdagangan lokal kalian masing-masing itu ya, yang barter ini, barter itu. Kemudian informasi di bawah yang ini adalah, nah kira-kira teman-teman pioner tahu nggak bahwasannya ya Pi Coin itu sudah digunakan untuk bisnis atau perdagangan lokal atau transaksi P2P, person to person, orang ke orang. Nah, apakah teman-teman tahu itu manfaat dari enclosed mainnet yang sekarang ini? Apakah itu online ataukah komunitas lokal, mungkin offline juga? Tentunya ini bertujuan untuk membawa utilitas-utilitas Pi Network untuk kita semua guys, everyday people atau everyday life ya, kehidupan kita sehari-hari. Kemudian di sini dikatakan bahwasanya untuk memfasilitasi lebih program-program dan dukungan di perdagangan lokal atau aktivitas-aktivitas bisnis di daerah kita atau tempat kita masing-masing. Nah, pihak core team itu membutuhkan input atau mungkin data-data yang nanti akan dikumpulkan dan diolah teman-teman ya, atau diteliti dulu. Karena kan kalau mau ke open mainnet atau pematangan ini nggak mudah teman-teman ya, kita harus cek dulu. Karena juga pihak core team ingin tahu nih, seperti apa teman-teman menggunakan Pi Coin kalian. Yang tentunya teman-teman ini kan tujuannya untuk nanti open mainnet kan kalau bisa ya, bukan hanya di tradingnya atau jual beli Pi Coin, tapi juga nanti teman-teman bisa banyak gunakan di utilitas-utilitas yang ada di Pi Network. Itu tujuannya ya guys ya. Dan langsung teman-teman di sini diarahkan ke survei. Silakan diklik yang survei itu ya. Oke, kita langsung aja guys untuk tutorial mengisi survei perdagangan lokal menggunakan Pi Coin. Dan di sini sebenarnya bahasa Inggris ya, tapi Fahd sudah terjemahkan pakai Google Translate. Dan kalian bisa lihat sendiri ya, mempermudah kalian terkait penggunaan Pi Coin ini. Kalian bisa baca-baca sendiri. Dan ini juga pastinya kan untuk mematangkan fase enclosed mainnet, agar teman-teman nanti di open mainnet itu lebih bagus lagi gitu kan, lebih siap lagi gitu. Jadi kita langsung aja teman-teman ya, biar nggak terlalu lama. Kita ke bawah. Nah, di sini
ya pasti ya formnya itu bahasa Inggris. Kalau bisa teman-teman menjawab pakai bahasa Inggris, ya sekarang kan bisa memaksimalkan Google Translate guys. Kalian nanti taruh di situ, kalian ketik pakai bahasa Inggris. Atau misalkan kalau berat ya udah bahasa Indonesia aja, nggak apa-apa ya. Karena kan kita bisnis internasional guys ya, harus belajar bahasa Inggris step by step, pelan-pelan. Di sini Fat sudah tuliskan nama pengguna Pi, nama pengguna yang ada di aplikasi Pi Network, bukan nama asli ya, nama pengguna kalian ya. Kemudian untuk yang bawah itu ketertarikan teman-teman menggunakan mata uang Crypto Pi untuk barang dan jasa nyata di komunitas lokal atau dalam perdagangan online. Oke, nanti di sini ada levelnya teman-teman. Yang paling bawah itu tidak tertarik, kemudian 2, 3 itu tengah-tengah, dan yang paling sangat tertarik adalah nomor 5. Dan alhamdulillah kalau Fat sendiri sudah melakukan barter dan juga pemanfaatan koin Pi. Nanti Fat rencananya ada di project-project komunitas yang akan Fat juga manfaatkan. Jadi ya Fat tulis 5. Tapi teman-teman, nanti ketika kalian di 2 atau 1 yang tidak tertarik, itu untuk selanjutnya pertanyaannya berbeda ya. Jadi antara kalian tertarik atau tidak tertarik nanti berbeda. Nah, Fat praktekin dulu nih. Yang nomor 5 ini, ya kita langsung ke berikutnya ya. Nah, kalau teman-teman isi nomor 3 sampai nomor 5, nanti pertanyaannya seperti ini. Dengan cara apa Anda paling tertarik menggunakan Pi Anda untuk barang dan jasa nyata? Nah, ini kalau nomor 3 sampai 5. Kalau yang nomor 1 dan 2, pertanyaannya ini beda lagi teman-teman ya. Mengapa Anda tidak tertarik menggunakan Pi Anda untuk barang dan jasa nyata secara online atau di komunitas lokal Anda? Ya pastinya kebangetan teman-teman ya kalau kalian tulisnya nomor 1 dan nomor 2 tidak tertarik. Padahal kalian ada di project ini dan menginginkan secepatnya open mainnet. Kan kalian agak error itu ya kalau nggak dukung, nggak support project Pi ini. Ngisinya ngawur gitu kan. Ya kalau bisa 3-5 lah ya, kita menghargai juga guys. Oke? Pertanyaan pertama di sini adalah dengan cara apa teman-teman itu yang paling menarik dalam menggunakan atau memanfaatkan koin Pi kalian untuk barang dan jasa nyata? Ya otomatis transaksi atau barter ya guys ya. Di situ Fat menjawab by using P2P barter in community event here. Karena untuk enclosed mainnet ini memang amannya ya kita face to face ya guys ya. Untuk menghindari penipuan dan juga mungkin nanti ada hal-hal yang tidak memuaskan atau tidak sesuai ekspektasi guys ya. Jadi ya Fat sudah pernah menggunakan offline atau face to face ya, tatap muka. Kemudian selanjutnya kita ke berikutnya. Pertanyaan selanjutnya, teman-teman lihat di situ, pernahkah Anda menggunakan Pi untuk barang dan jasa nyata di komunitas lokal atau dalam perdagangan online? Jika ya, berikan penjelasan singkat tentang cara Anda menggunakan Pi di lainnya, atau mungkin mekanisme atau prosesnya. Nah, kebetulan kan Fat sudah pernah melakukan barter ya teman-teman, atau memanfaatkan koin Pi. Ya, jadi Fat tulis jawabannya di sini. Ya, Fat pakai bahasa Inggris dan ya kurang lebih Fat menggunakan Pi Coin itu untuk barter di acara-acara komunitas lokal teman-teman. Karena Fat beberapa kesempatan itu pernah menghadiri ya, bukan cuma satu, beberapa kali mengedukasi dan juga kita barter di situ guys. Kemudian di sini terkait pertanyaan jenis fitur atau produk apa yang memudahkan Anda menggunakan Pi untuk barang dan jasa nyata. Fat jawab di situ ya mungkin kebutuhan pokok atau kebutuhan sehari-hari, dan mungkin untuk di masa depan itu ya semuanya atau segala hal guys ya. Jadi biar mantap. Di bawahnya lagi ada pertanyaan, apa tantangan atau hambatan terbesar yang mungkin menghalangi Anda menggunakan Pi untuk barang dan jasa nyata? Of course guys, pastinya di Indonesia kan peraturannya, regulasinya beda. Ya jadi Fat sambil lalu curhat juga jawaban di situ ya. Pastinya ini juga ada kaitannya dengan open mainnet. Jadi Fat ya jujur aja, tulis aja. Yang jadi hambatan itu fiat, karena aturan atau regulasi di negara kita atau pemerintah kita kan hanya menggunakan kripto sebatas aset, bukan untuk transaksi pembayaran.
Ya, jadi di situ Fat juga kasih saran ya, semoga secepatnya open mainnet kan, untuk menyelaraskan atau menyesuaikan dengan peraturan atau regulasi di negara ini atau di Indonesia. Nah, semoga didengar dan secepatnya open mainnet ya, biar kita benar-benar ikut aturan yang ada di Indonesia, guys. Oke, karena setiap negara beda. Kemudian selanjutnya di sini, apakah Anda mengetahui contoh bagus Pi yang digunakan secara online atau di komunitas lokal? Jika demikian, silahkan bagikan detail, ada nama, kemudian wilayah, deskripsi. Nah, di sini Fat kebetulan teman-teman yang sudah curhat atau cerita ke Fat pernah melakukan transaksi online ya di Pichen Mall Indonesia. Ada beberapa yang beli barang ya, dan sudah dibuktikan. Ketika itu Fat juga melihat dengan mata kepala sendiri. Dan di sini ya Fat tulis terkait transaksi tersebut dengan vendor-vendor yang ada di Pichen Mall Indonesia untuk barang menggunakan koin Pi. Jadi sudah pernah teman-teman. Nah, di sini kalau kalian punya linknya atau tautannya, di situ juga dipersilahkan ya, situ ya. Tapi Fat nggak ngasih, cuma Fat kasih penjelasan aja, deskripsi ya. Kemudian negara yang Fat tinggal sekarang di Indonesia. Dan apakah Anda pemilik bisnis? Nah, di sini teman-teman harus diperhatikan, karena nanti pilihan ini menentukan opsi selanjutnya juga beda, tapi nggak terlalu jauh bedanya ya. Nah, setelah ini Fat praktekkan, coba kita yang atas dulu, yang jawabannya iya. Nah, biar kalau nanti teman-teman yang punya bisnis, maka kalian bisa ikut itu. Ya, kalau yang nggak punya ya nanti Fat arahkan ke tidak. Oke, kita coba yang di atas dulu teman-teman. Nah, ini kita berikutnya. Selanjutnya ada pertanyaan, pernahkah Anda menerima Pi sebagai pembayaran atau pernah mengintegrasikan Pi ke dalam bisnis Anda? Ini bagi yang punya bisnis ya, karena tadi pertanyaannya kita iakan dulu nih. Jadi ya teman-teman tulis saja apakah kalian nanti ya atau tidak, kalau sudah pernah mengintegrasikan atau mengkoneksikan ke Pi Network, guys. Kemudian nanti di sini secara nilai atau level ketertarikan kalian bisa pilih ya. Coba Fat kasih contoh yang 5. Nah, ini kan contoh guys ya. Kemudian lanjut bawahnya. Selanjutnya ini terkait minat integrasi bisnis. Nah, masih seputar pemilik bisnis. Jadi pertanyaannya adalah, mengapa Anda tertarik untuk mengintegrasikan Pi dalam bisnis Anda? Nah, di sini jawabannya Fat simple aja, karena contoh guys, yaitu karena Pi memiliki sebuah komunitas yang gede di seluruh dunia teman-teman. Untuk memperluas bisnis kita ya sangat menjanjikan ya. Jadi Fat tulis seperti itu. Kemudian dalam bentuk apa Anda akan mengintegrasikan Pi ke dalam bisnis Anda selain pembayaran? Nah, di sini contohnya Fat tulis kuliner dan juga pariwisata. Ini kan contoh ya. Nanti teman-teman sesuaikan dengan bisnis kalian masing-masing. Kemudian selanjutnya atau berikutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu informasi integrasi Pi. Apa yang memudahkan Anda menerima Pi atau mengintegrasikan Pi ke dalam bisnis Anda? Ya, di sini sebagai contoh Fat tulis karena fitur atau teknologi Pi Network yang sederhana atau simple ya, yang mudah. Kemudian ya pastinya memudahkan untuk mengintegrasikan atau mengkoneksikan dan juga memperluas bisnis kita atau bisnisku ya. Ini contoh guys. Kemudian bawahnya kekhawatiran lagi nih, atau tantangan apa yang Anda lihat dalam mengintegrasikan Pi ke dalam bisnis Anda? Of course guys ya, kalau di Indonesia jawabannya nggak usah jauh-jauh, fiat ya, duit, rupiah. Karena ya di Indonesia the one and only hanya menggunakan rupiah sebagai transaksi atau payment ya. Nah, makanya teman-teman kalau punya kripto itu kan aset, jadi kalian ditukarkan dulu ke exchange. Itulah mengapa teman-teman itu mendesak untuk secepatnya open mainnet gitu kan. Kalau di Indonesia, kalau di luar mah seperti Korea mungkin sudah free ya, atau Vietnam itu bebas udah bisa menggunakan transaksi kripto. Kemudian bawahnya di mana Anda menjalankan bisnis Anda. Nah, ini teman-teman silahkan bisa yang versi online atau yang offline. Nah, ada fisik atau mungkin di dunia maya ya. Setelah itu, teman-teman berikutnya.
Ini adalah bagian akhir jika teman-teman jawabannya itu kalian adalah pemilik bisnis atau teman-teman punya bisnis gitu kan. Jika tim inti mempunyai pertanyaan lanjutan mengenai tanggapan Anda, apakah Anda terbuka untuk tim inti atau core team menghubungi Anda? Nah teman-teman, ya pastinya untuk keberlangsungan proyek kita, kalian jawab yang paling bawah ya. Ya, Anda dapat menghubungi saya. Dan juga ini bermanfaat untuk keberlangsungan bisnis kalian di masa depan. Ya, jadi kalian langsung klik kirim. Nah, ini udah selesai kalau yang punya bisnis. Yang tidak punya bisnis lebih simple guys. Nah, Fat kembali dulu nih biar kalian tahu. Fat kasih tahu step-stepnya, jawabannya atau contoh-contohnya ya. Oke, jawabannya kalau kalian bukan pemilik bisnis atau nggak punya, kalian no aja. Nah, ini relatif singkat dia guys, nggak terlalu panjang kayak tadi tuh. Nah, setelah itu teman-teman mendapatkan pertanyaan, apakah ada bisnis yang Anda ketahui yang mungkin tertarik untuk mengintegrasikan Pi? Kalau Fat sih, kalau boleh jujur ya, sepertinya banyak teman-teman itu yang mungkin tertarik di sini ya. Ya, tapi permasalahannya memang di fiat guys ya. Kalau sudah Pi Network itu bisa di fiatkan atau masuk exchange, waduh, itu banyak banget. Dan Fat memang berniat untuk kerjasama di YouTube Fat dengan vendor-vendor di Indonesia, entah itu di pariwisata, entah itu di marketplace. Ya insya Allah teman-teman ya, Fat juga bantu keberlangsungan di Pi Network ini. Kemudian di sini ya, kalau Fat contohkan yang iya. Nah ini nanti pertanyaannya agak lebih panjang lagi guys. Coba ya kita praktekkan. Selanjutnya pertanyaan ide integrasi pemilik non-bisnis. Nah, kalian bukan pemilik bisnis tapi teman-teman punya relasi mungkin ya. Di sini silakan teman-teman jawab dalam bentuk apa Anda ingin bisnis ini mengintegrasikan Pi selain pembayaran. Ya, sebenarnya kalau bisa saran sih sebenarnya all payments ya. Jadi semua pembayaran termasuk di produk ataupun jasa. Kan memang sekarang zamannya kripto teman-teman ya. Tapi untuk di Indonesia sekali lagi kita uangkan dulu kalau mau menjadikan pembayaran guys. Selanjutnya menurut Anda apa yang akan memudahkan bisnis ini menerima Pi atau mengintegrasikan Pi ke dalam bisnisnya? Simple aja teman-teman ya. Sama kurang lebih jawabannya seperti yang sebelumnya, yaitu teknologi atau fitur Pi itu ya sederhana atau simple untuk mengintegrasikan dan juga memperluas bisnis yang ada di Indonesia. Selanjutnya kekhawatiran lagi guys. Pertanyaannya kurang lebih sama kayak tadi dan jawabannya juga pastinya sama. Tantangan, khawatir dan mungkin hambatan. Ya fiat, lagi-lagi fiat, karena aturan kita kan memang harus seperti itu. Ya kita harus mengikuti guys. Ya wallahu a'lam ya, kedepannya mungkin pemerintah merubah regulasi ini. Ya semoga aja gitu kan. Nah kalian bisa lihat ya, jawabannya juga Fat sediakan contohnya by using English. Ini sekaligus mungkin juga masukan buat core team untuk secepatnya open mainnet biar ya kita bisa menggunakan fiat gitu kan. Kemudian di sini yang terakhir atau yang paling bawah itu online bisnis kalian atau bukan. Nah coba kita yang online ya, atau yang lain juga bisa. Nah kalau sudah teman-teman yang bawah ini, oke, simple kan. Kemudian yang terakhir sama seperti tadi. Kalau misalkan teman-teman mau atau bersedia, ya nanti core team bakalan kontak kalian gitu kan. Nah jawabannya apa? No atau yes. Ya kalau bisa yes ya. Terakhir Fat berikan contoh jika teman-teman tidak memiliki relasi ya atau hubungan dengan siapa sih yang punya bisnis yang mau join atau kerjasama di Pi Network. Nih Fat kembali dulu nih. Nah barusan kan rentetan atau rangkaian dari kalau kalian itu punya atau tahu ya relasi terkait bisnis yang mau bekerjasama atau integrasi ke Pi. Kalau teman-teman nggak tahu atau tidak punya relasi terkait bisnis, kalian bisa tidak guys, opsinya tidak. Kemudian lanjut berikutnya. Pastinya ini lebih simple guys, tidak ada pertanyaan lanjutan, langsung selesai. Klik aja iya guys, siapa tahu kalian bisa ngobrol ya. Bisa langsung voice call bareng Pak De Nicholas dan Dr. Cheng Diao Fan. Wow, mantap tuh ya. Ya siapa tahu ya,
Silakan diisi surveinya, jangan anggap ini nggak penting ya, karena kalian kan ikut Project Pi berharap yang terbaik di masa depan. Yang pastinya untuk segera atau secepatnya open mainnet ya, kalau memang sudah layak atau sudah mantap guys. Oke, thank you very much. Jangan lupa share teman-teman, suruh tim kalian ikut survei juga ya. Jangan pelangap-pelongo, jangan cuma nanya kapan cair, oke? Yang terakhir teman-teman, kalau kalian sudah melakukan semua rangkaian surveinya, nanti di sini ada muncul nih, ada catatan guys. Survei perdagangan komunitas jaringan Pi, penting, tim inti mengundang pioner untuk menyampaikan pemikirannya melalui penyampaian video. Nah, jadi ini penting ya teman-teman ya, silahkan ya kalian isi juga surveinya tuh. Beberapa masukan dari komunitas akan ditampilkan dalam video yang ditampilkan kepada semua pioner. Jika Anda tertarik untuk mengirimkan tanggapan video, silahkan ikuti tautan ini guys. Nah, ada tautan videonya guys ya. Coba sebelum kita selesai, kita sama-sama cek yang ini. Yang terakhir, kalian bisa menggunakan video ini yang ada di link terakhir tadi ya. Jadi ini nanti teman-teman bisa kasih feedback atau balasan kepada Pak De Nicholas atau core team langsung ya, terkait pertanyaan yang di atas ini. Kurang lebih kita sudah jawab tadi di survei tuh. Di sini maksudnya ya dalam bentuk apa nih? Teman-teman nanti bakalan mengintegrasikan Pi di bisnis kalian ya. Dan kalian disuruh ceritain singkat aja terus bisnis kalian itu apa, negaranya di mana gitu ya. Intinya kurang lebih sama atau mirip lah seperti pertanyaan di survei tadi. Hanya saja di sini menggunakan recording atau menggunakan video ya. Nah, atau mungkin kalian sudah kangen suaranya Pak De Nicholas nih, dengerin nih. Jadi teman-teman dengerin baik-baik ya. In what form would you integrate Pi into your business? Of course, in addition to payments. Tell us briefly about your business and the country or region that you're based in. Oke, simple gitu aja. Pertanyaan dari Pak De Nicholas, kalian bisa langsung jawab di record your answer guys. Tapi sayangnya Fat tadi udah coba, ternyata nggak bisa guys, ada bermasalah di kamera. Mungkin kalian bisa, ya coba aja silakan. Dan nanti sesuai dengan yang pemberitahuan tadi, ya mungkin bisa saja kalian nanti ditampilkan juga. Sesi khusus ya mungkin bisa saja sih di website atau aplikasinya. Intinya nanti teman-teman mungkin dipilih ya, nggak semuanya, kebanyakan kalau semuanya. Oke, itu saja teman-teman ya, karena Fat nggak bisa record your answer, Fat nggak bisa recording, ada bermasalah kameranya. So, itu aja terkait tutorial mengisi survei yang ada di Pi Network kita saat ini. Dan itu sudah super lengkap guys, nggak ada di channel-channel lain ya. Jadi silakan kalian ikuti dengan teliti dan juga pastinya share ke tim kalian. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.